Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Ketemu lagi bersama saya Sabo, masih di channel Sabo Nihongo. Seperti biasa, di sesi garis besar, kita akan melanjutkan pembahasan buku Mina Nihongo yang kali ini kita sudah masuk ke bab 6. Seperti biasa di bab 6, di setiap bab kita cuma akan membahas tentang percakapan dan pola kalimat. Biar tidak banyak memakan waktu, kita langsung mulai saja ke belajarnya. Oke. Bab 6 Mina Nihongo. Kaiwa. Kita akan membahas dulu sesi kaiwa atau percakapan. Percakapan kali ini berjudul Ishoni. Ishoni artinya bersama. Ishoni. Ikimasen ka? Ikimas. Iki artinya pergi. Masen ka artinya kalimat tanya ajakan. Berarti ikimasen ka? Ayo kita pergi. Seperti itu ajakan. Ishoni bersama, berarti ayo kita pergi bersama. Atau bagaimana kalau kita pergi bersama. Nah, seperti kalimat ajakan. Berarti judul kali ini adalah Ishoni ikimasen ka? Bagaimana kalau kita pergi bersama. Kalimat ajakan. Oke, kita langsung ke percakapannya saja. Yang pertama itu Sato berkata Mira-san. Berarti Mira-san nama orang. Mira menjawab Nan desu ka artinya kenapa atau ada apa. Artinya kenapa atau ada apa. Nan desu ka. Terus Sato menjawab ashita artinya besok. Tomodachi artinya teman. To adalah partikel yang artinya bersama. Ohanami terdiri dari ini. Ohanami itu kalau secara bahasa Jepangnya tidak bisa diartikan karena artinya adalah sebuah festival. Jadi sebuah festival menyaksikan gugurnya bunga sakura gitu. Tapi kalau secara diartikan secara harfiah, ohanami terdiri dari dua kata, yaitu hana yang artinya bunga, ini artinya melihat. Tapi kalau ohanami sendiri adalah sebuah festival atau tradisi atau apa ya? Ya sebuah acara, itu acara di mana kegiatannya menyaksikan bunga sakura gugur. Shimas, ya baik, shimas. Sudah partikel. Shimas sudah kita tahu. Jadi asita tomodachi to ohanami o shimasu artinya besok bersama teman saya akan mengadakan ohanami itu ya, menyaksikan bunga sakura gugur. Mirasan mo. Nah, mirasan nama orang, mo partikel yang artinya juga. Ishoni adalah bersama, ini sesuai judulnya. Ikimasen ka. Ishoni ikimasen ka. Jadi, mirasan mo ishoni ikimasen ka? Bagaimana kalau Mirasan ikut juga? Nah, kalimat ajakan kepada Mirasan. Bagaimana kalau Mirasan ikut juga? Terus Mira menjawab, ii desu ne. I berarti artinya bagus. Desu ne berarti menekankan atau menaik. Ya, ne seperti partikel yang kemarin kita bahas, berarti bagus atau iya kan, boleh juga. Nah, seperti itu. Ii desu ne, boleh juga atau bagus juga. Doko artinya mana. Partikel artinya ke. Mana ke. Kemana berarti. Doko kemana. Ikimasu ka. Iki artinya pergi. Mas, seperti yang sudah kita tahu. Ka adalah kalimat tanya. Berarti doko ikimasu ka. Kita akan pergi kemana. Terus Sato menjawab Osaka artinya nama tempat. Jo artinya benteng. Des partikel. Jadi Osaka Jo des artinya ke benteng Osaka. Osaka Jo des, ke benteng Osaka. Setelah itu Mira berkata lagi,
Nanjini, nan artinya apa? Ji artinya waktu. Pukul atau jam, berarti nanjini menanyakan waktu, berarti pukul berapa? Ikimasenka. Ikimasenka, kita akan pergi. Iki artinya pergi. Pukul berapa kita akan pergi? Terus Sato menjawab, Jujini, 10. Pukul 10, Osaka eki de. Osaka eki de terdiri dari tiga kata. Osaka artinya Osaka nama tempat, eki artinya stasiun, berarti Osaka eki, stasiun eki, de adalah partikel, aimasho juga terdiri dari dua kata, itu aimasho, ai artinya bertemu, masho adalah kalimat ajakan, masho. Jadi Juji ni Osaka eki de aimasho artinya jam 10 kita bertemu. Ai kan bertemu, atau iya bertemu di stasiun Osaka. Ya ini kalimat kata kecil tapi penting. Arti dari masho yaitu kalimat ajakan. Jadi pukul 10 kita bertemu di stasiun Eki ya, atau ayo kita bertemu di stasiun Osaka pukul 10. Oke. Setelah itu Mira menjawab wakarimashita. Wakarimashita kan artinya kalau diartikan secara harfiah artinya mengerti atau sudah mengerti dengan lawan bicara. Tapi kalau diartikan di kalimat ini wakarimashita, baik. Pertanda bahwa dia sudah mengerti. Wakarimashita, baik. Terus Sato berkata lagi, kalau begitu, mata sampai nanti. Sampai jumpa. Ashita besok. Sampai jumpa besok. Mata ashita. Kalau begitu sampai ketemu besok. Oke, sesi kaiwa sudah berakhir sampai di sini. Selanjutnya berarti kita akan masuk ke Renshu A, yaitu membahas tentang pola kalimat. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi wo atau o sebagai partikel yang ditambahkan kepada kata kerja sebagai penunjuk objek. Nah, kata o ini untuk menggabungkan kata kerja dan kata benda sehingga menjadi bersatu, sehingga terjadi suatu aktivitas. Misalnya gini, kata air itu kan kata benda, minum itu kata kerja, berarti air minum, atau dibalik, minum air. Nah, fungsi O ini untuk menunjukkan aktivitas menggabungkan adalah air dan minum, berarti jadi minum air. Oke, biar tidak bingung kita langsung contoh saja. Contoh seperti ini. Nah, contohnya adalah juice artinya jus. O partikel, nomimas artinya minum, berarti jusu o nomimas, minum jus. Nah, fungsi O di sini untuk adanya sebuah aktivitas dari gabungan dari kata benda dan kata kerja. Jadi jusu o nomimas artinya minum air. Kita ada aktivitasnya, minum air. Jusu o nomimas. Contoh yang kedua adalah radio artinya radio. Radio o kikimas. Nah, radio kata benda, kikimas artinya mendengarkan sebuah aktivitas. Berarti ketika digabung dengan o, radio kikimas artinya berarti mendengarkan radio, ada sebuah aktivitasnya. Oke. Kita langsung ke selanjutnya, yaitu fungsi osimas. Ketika o disertai simas mempunyai arti bahwa benda sedang melakukan aktivitas yang ditunjuk oleh objek tersebut. Oke. Ini hampir sama dengan fungsi O sebelumnya. Kalau sebelumnya menggabungkan kata benda dan kata kerja sehingga menjadi sebuah aktivitas. Nah, kalau sekarang kata bendanya saja atau keterangannya saja, kata keterangan atau kata benda, ketika ditambahkan kalimat oshimas,
menjadi sebuah aktivitas. Jadi tidak ada kata kerjanya, cuma sebuah keterangan atau kata benda, sebuah keterangan atau kata benda. Ketika ditambahkan osimas menjadi sebuah aktivitas. Contohnya adalah saka. Saka artinya soccer atau sepak bola. Sepak bola kan sebuah keterangan nama kegiatan. Saka, sepak bola. Ketika ditambahkan shimas menjadi bermain sepak bola. Sakao shimas, bermain sepak bola. Oke, kita lanjut contoh kedua. Nah, contoh yang kedua adalah party. Party artinya party atau pesta. Pesta kan bisa sebuah keterangan, sebuah kegiatan. Tapi akan menjadi sebuah aktivitas ketika ditambahkan osimas. Jadi, patio shimas artinya berpesta. Nah, kalau party artinya pesta, kalau ditambahkan osimas, jadi patio shimas artinya berubah menjadi berpesta. Oke, kita langsung ke fungsi berikutnya. Fungsi berikutnya adalah nani o shimasu ka. Nani o shimasu ka digunakan untuk menanyakan hal yang sedang dilakukan atau menanyakan aktivitas sebenarnya. Jadi nani o shimasu ka digunakan untuk menanyakan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas. Waktunya bisa kapan saja. Aktivitas yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan, atau sedang dilakukan. Contohnya adalah Getsuyobi. Getsuyobi artinya Senin. Getsuyobi. Nani o shimasu ka? Nani o shimasu ka untuk menanyakan kegiatan, berarti Getsuyobi nani o shimasu ka? Apa yang kamu lakukan di hari Senin? Apa yang kamu lakukan di hari Senin? Berarti jawabannya Kyoto. Kyoto nama tempat, partikel yang artinya ke, ikimasu. Ikimasu artinya pergi, berarti Kyoto ikimasu, pergi ke Kyoto. Nah, oke, selanjutnya adalah fungsi nan dan nani. Kata ini sering kita dengar, nan dan nani. Mempunyai arti yang sama tetapi digunakan secara berbeda. Nah, nan dan nani ini artinya sama-sama menanyakan suatu hal. Nani artinya kan apa secara harfiah? Nan dan nani artinya sama, tapi digunakan secara berbeda tergantung situasinya. Bukan situasinya atau syaratnya. Nan kapan dan nani kapan? Sebagai berikut. Nah, nan digunakan untuk hal-hal berikut. Jadi kata nan digunakan untuk hal berikut. Syarat yang pertama, nan digunakan kalau kata di depanannya diawali dengan baris ta, da, dan na. Maksudnya baris ta dan na itu adalah baris dalam hiragana. Jadi berarti kalau baris ta chi su te to, ta chi su te to. Berarti jika di depan kata nan, kata apa yang akan ditanyakan itu di depannya adalah kata baris ta chi su te to, baris ta, baris na berarti baris da, kalau baris da berarti da di du de do, berarti baris, dan baris na berarti baris na ni nu ne no, berarti menggunakan nan. Kita langsung contoh saja. Nah, sorewa berarti itu, sorewa nan desu ka. Sorewa nan desu ka. Nah, nan di sini tidak menggunakan nani, tapi menggunakan nan karena di depan nannya adalah kata atau hiragana de, di mana de ini masuk ke dalam baris da di du de do. Nah, seperti syaratnya di atas kan baris ta da na, nah, berarti de ini ada di baris da di du de do, berarti menggunakan nan. Berarti sorewa nan desu ka artinya apakah itu apa? Sorewa nan desu ka itu apa? Oke. Contoh yang kedua adalah nan no. Nah, nan no menggunakan nan karena di depannya adalah no. No masuk ke dalam baris hiragana nani nu ne no, makanya menggunakan nan. Nan no hon desu ka. Nan artinya apa? No adalah sebuah partikel. Hon artinya buku. Desu ka partikel sekaligus kalimatannya. Berarti nan no hon desu ka itu buku apa atau buku apa itu? Nah, buku apa? Oke. Nah, yang kedua adalah syarat yang menggunakan nan
syarat di atas, nan juga digunakan kalau di depannya adalah merupakan kata bantu bilangan. Contohnya, Teresa Chan. Teresa Chan berarti nama orang. Teresa Chan wa artikel, nan sai desu ka. Nah, nan kalimat tanya di depannya adalah sai. Sai yang artinya adalah umur. Berarti umur kan berhubungan dengan angka. Kata bantu atau kata bantu bilangan angka. Nan sai berarti Teresa Chan wa nan sai desu ka? Berapakah usia Teresa Chan? Berapakah usia Teresa Chan? Oke. Selain nomor 1 dan nomor 2, maka menggunakan nan. Di luar baris ta da na, dan yang kedua menggunakan kata bantu bilangan, maka menggunakan nani untuk menanyakan atau membuat kalimat tanya. Contohnya yang menggunakan nani, nani yo. Nah, di depannya kan ada o, berarti menggunakan nani. Tidak harus menggunakan nan. Nan o, tidak. Berarti nani yo kaimasu ka? Nani yo kaimasu ka? Oke. Nani yo kaimasu ka? Nan artinya apa? Kai artinya membeli. Kai, membeli. Maska adalah kalimat tanya, berarti nani yo kaimasu ka? Membeli apa? Atau mau membeli apa? Oke. Selanjutnya adalah fungsi de. Partikel ini digunakan untuk menunjukkan tempat di mana aksi atau aktivitas dilakukan. Partikel ini digunakan untuk menanyakan tempat di mana aksi atau aktivitas dilakukan. Menunjukkan. Jadi, kurang lebih partikel D ini fungsi lainnya adalah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya di. Oke. Contohnya, eki. Eki artinya adalah stasiun. Eki, stasiun. D, partikel yang sedang kita bahas. Shinfun. Shinfun artinya surat kabar atau koran. Koran. Shinfun, koran. O, kaimasu. Kai artinya adalah membeli. Berarti eki, stasiun, shinfun, koran, kaimasu. Membeli berarti membeli koran di stasiun. Saya membeli koran di stasiun. Nah, fungsi D ini adalah kurang lebih untuk menunjukkan aksi. Berarti aksi membeli koran ya di stasiun. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tadi kalau mau mudahnya, D itu kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia artinya di. Menunjukkan tempat di mana aktivitas itu terjadi. Itu aktivitas di sini membeli koran dilakukan di eki atau stasiun. Oke, selanjutnya adalah fungsi masenka. Kata kerja yang digunakan untuk mengajak lawan bicara. Nah, tadi seperti contoh di kaiwa, masenka. Ikimasenka? Ayo, pergi bersama. Tadi, ishoni ikimasenka? Ayo, pergi bersama. Masenka ini adalah kalimat atau kalimat ajakan. Kita contoh saja. Ishoni artinya bersama. Kyoto nama tempat. E adalah partikel. Kyoto e artinya partikel yang sudah kita bahas di bab 5 kalau nggak salah, yang artinya ke, salah satunya. Ikimasenka. Iki berarti pergi. Masenka adalah kalimat ajakan, berarti ishoni bersama, Kyoto e ke Kyoto, iki pergi, masenka kalimat ajakan. Jadi artinya kurang lebih, bagaimana kalau kita pergi bersama ke Kyoto, atau ayo pergi ke Kyoto bersama, kalimat ajakan. Nah, selanjutnya adalah fungsi masho. Kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan ajakan secara aktif atau memberikan usulan. Nah, masho ini fungsinya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, ya. Masenka. Ini masenka. Cuma masho ini digunakan lebih secara ekspresif atau spontan atau lebih casual, pendeknya. Oke, ini kita contoh saja. Nah, misalnya choto artinya sebentar. Yasumi artinya istirahat. Masho berarti ajakan. Ayo istirahat. Choto yasumi masho.
ayo istirahat sebentar, kalimat ajakan, ayo istirahat sebentar. Oke. Selanjutnya adalah kalimat kedua, tabe. Tabe artinya makan. Masho. Tabe masho. Tabe artinya makan, masho adalah kalimat ajakan. Berarti tabe masho, ayo makan. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi masho. Oke, cukup sekian untuk pembahasan di Renshu A, buku Minna Nihongo bab 6. Kaiwa sudah selesai, pola kalimat sudah selesai, berarti sesi garis besar pembahasan buku Minna Nihongo untuk bab ini sudah berakhir. Sampai ketemu lagi di pembahasan buku Minna Nihongo di bab-bab selanjutnya, itu bab 7 dan bab selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Ya, kalau minasang belum menonton bab-bab sebelumnya, bisa cek di video Minna Nihongo untuk bab 1 sampai bab 5-nya. Oke, sampai ketemu lagi. Mata ne.